Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat mitra usaha dimanapun anda berada, semua kalian sehat selalu dan dimudahkan segala usahanya, amin. Kali ini kami akan tutorial bagaimana cara mengganti water pump motor Vario Techno. Nah, pertama kita buka ini dulu, apa itu, radiator dulu. Radiatornya udah kami buka, dan selanjutnya kita akan buka magnetnya, magnet spool. Magnetnya kita buka terlebih dahulu dengan menggunakan tracker ya. Ini namanya tracker magnet. Beratnya ngencenginnya diputar ke kiri ya kalau untuk tracker magnet motor Vario Techno ini. Berat ngencenginnya dia ke kiri, bukan ke kanan ya. Kalau bengkel yang harus lengkap ya, alat-alat untuk membuka apa itu, hal-hal yang terkait dengan kerusakan motor ya. Ini ada trackernya, kita udah berhasil buka, magnetnya udah berhasil kita buka ya. Lalu selanjutnya kita buka spool dengan membuka 3 baut, yaitu ini menggunakan baut L5 ya. Kita buka spoolnya, kita buka bautnya terlebih dahulu. Ada 3 baut, ketiga-tiganya menggunakan baut L5. Di sini kita bukannya spool ya yang kita buka, tapi apa itu, spool dan kunci-kunci kabelnya kita buka. Spoolnya sudah kita berhasil buka. Pulser sama spool udah kita berhasil buka ya. Dan kita lanjutkan buka bodi blok kiri ya, blok kanan. Kita buka bodi blok kanan untuk mencopot ini apa, water pump, karena tujuan kita di sini adalah mengganti water pumpnya yang sudah bocor. Tuh. Ini adalah bodi bagian kanan yang apa itu, yang menyatu dengan water pump. Beda dengan motor Vario lainnya ya. Kalau motor Vario lainnya kita tak perlu membuka magnet, tak perlu membuka spool dan pulser. Ini kita harus buka semuanya, dan karena ini seolah menyatu dengan mesin ya. Ini udah kita berhasil buka ya, bodi bagian kanan untuk water pump ya. Ini adalah water pumpnya. Ini adalah water pump, dan ini adalah penarik
water pumpnya, penarik kipas water pump. Ini adalah bagian dalam mesin. Ini di sini kelihatan jarang ganti oli ya, karena hitam. Ini hitam dalamnya ya. Dalamnya ini artinya ini motor jarang ganti oli. Kita mulai saja buka kipas water pump ya. Kita buka water pumpnya dengan membuka kancingnya ya. Di sini kancingnya sangatlah kuat dan susah ya untuk dibuka rasanya. Tentu di sini kita harus menggunakan alat ataupun ide-ide yang supaya kancing ini dapat kita buka, karena kancing ini sangat susah sekali untuk dibukanya kalau tidak menggunakan alat yang semestinya gitu. Oke, kita udah buka kancingnya. Ini adalah kipas water pump dan ini adalah seal bagian dari water pump. Kita buka bearingnya terlebih dahulu. Di sini ada bearingnya ya. Kita buka bearingnya terlebih dahulu. Dan yang hitam ini adalah seal water pump namanya ya, yang hitam ini. Nah, ini kondisi sudah kita copot semuanya. Bearing, seal water pump, seal dalam sudah kita copot semuanya ya. Barangnya sih murah, water pumpnya, seal water pumpnya sih murah, tapi bongkarnya yang kayaknya agak rumit ya di bagian sini. Barangnya murah, cuman 30.000, 40.000 sama seal dalam. Ada dua seal ya, ada seal dalam, ada seal water pump. Ini harganya 40.000. Murah barangnya, cuman masangnya agak rumit ini. Oke, kita mulai aja pemasangan seal water pump. Terlebih dahulu kita kasih gemuk terlebih dahulu supaya gampang dipasangnya, dipasang sealnya ya. Kita kasih gemuk terlebih dahulu. Dan kita bersihkan hal-hal yang sekiranya perlu dibersihkan agar nanti water pump ini terpasang dengan rapi, bersih dan tidak bocor kembali. Karena kalau memang bocor lagi ini tentu akan susah ya, karena harus kita bongkar kembali. Bongkarnya ini membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak sebentar. Oke, ini kita sudah pasang seal water pumpnya ya. Cara pemasangannya tentu kita ngikuti bekas yang, kalau misalkan belum paham ya, tentu kita ikuti bekas pemasangan yang tadi ya, yang tadi rusak itu. Ini adalah alat-alatnya, ini alat-alat yang sudah kita bersihin, seperti rantai, seperti
roda ya, gear penarik water pump. Di sini kita sediakan kayu untuk supaya bisa menahan si body seal water pump, karena kalau kita tidak sediakan kayu yang pas maka akan kemungkinan bisa patah body water pump ini. Kenapa bisa patah? Karena dia ini besinya hancuran ya, sedikit salah bisa patah. Kita pasang seal water pumpnya sampai ini ya, sampai benar-benar rata dengan permukaan body water pump. Tuh, jangan sampai longgar, dan kita harus benar-benar pastikan di sini terpasang dengan rapi, karena kalau misalkan tidak terpasang dengan rapi maka kita kalau terjadi hal bocor lagi maka kita akan bongkar lagi. Itu tentu akan lebih susah ya, mendingan kita susah ibarat kata pada saat pemasangan daripada kita harus bongkar kembali itu. Ini adalah bearing ya, bearing penarik kipas water pump. Kalau bahasa awamnya ya, ini adalah sanyo yang ada di motor gitu, sanyo yang ada di motor. Kenapa disebut sanyo? Karena dia fungsinya dia itu untuk sirkulasi air, jadi perputaran air. Makan. Oke, kita pasang hasilnya. Kita buka kembali ini bearingnya ya, buka kembali bearingnya. Oke, kita pasang kembali bearingnya, lalu kita pasang kipas water pump. Kita pasang kipas water pumpnya. Kok kita pasang sepi untuk untuk gear penarik rantai ya, gear roda penarik rantai untuk memutarkan water pump. Di sini paling susah ya, kita selain susah membukanya ini sepi yang ini, kita juga membukanya susah ya, sepi ini keras, bukanya susah, masangnya juga susah. Ini sepi yang kecil ini. Oke, kita sudah berhasil kita pasang sepinya dan kita sudah berhasil merangkainya. Ini adalah rantai water pump.
rantai water pump. Kita mulai pasang kembali bodi kanan ya. Oke, kita pasang kembali ya bodi water pumpnya. Di sini kita memasangnya harus pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita gerasa-gerusu, maka gear dan rantai itu kemungkinan besar akan copot kembali gitu. Jadi supaya tidak copot ya kita harus pelan-pelan memasangnya. Proses disinilah yang lumayan rumit ya. Kita harus benar-benar pelan-pelan dan teliti untuk memasangnya bodi water pump kembali. Kalau kita tidak pelan-pelan, maka kemungkinan besar gear dan rantai yang terpasang tadi bisa ambrol, bisa pada copot ya. Di sini harus benar-benar ngepas ya. Kalau memang belum pas, sekiranya masih ada yang ganjal gitu ya, jangan sampai kita lalu pasang baut, karena bisa patah ya bodi water pump ini, bisa patah karena terganjal ya, bisa patah dan itu bisa mengakibatkan fatal. Karena kalau body water pump ini patah, mungkin belinya itu tidak akan ada ya, susah sekali kayaknya ini body water pump untuk kita beli. Rumah body water pump kalau misalkan patah, ini kan hancuran, meski kita pelan-pelan dan memang harus benar-benar pas gitu ya dipasanginnya. Oke, kita udah berhasil masangnya. Kita udah berhasil memasangnya body water pump. Selanjutnya kita pasang tutup water pump, tutup kipas water pump. Oke, kita pasang semua bodi-bodi yang terkait dengan yang tadi kita bongkar ya. Kita pasang kembali bodi-bodinya. Kita pasang kembali tentunya dengan rapi ya. Jangan sampai ada yang mengganjal atau ada yang kurang rapi. Karena kalau dibongkar kembali cukup menguras waktu ya tentunya. Nah, oke, ini kondisinya spool dan pulser sudah terpasang ya. Spool dan pulser sudah terpasang. Lalu kita selanjutnya pasang magnet ya. Kita pasang magnet. Oke, kita pasang magnet lalu kita pasangkan bautnya. Di sini kita menggunakan sagak untuk buka multifungsi ya. Sagak multifungsi itu bisa untuk membuka
puli dan lain-lainnya. Kita kencangkan sampai sekencang-kencangnya di sini ya, karena kalau misalkan tidak kencang maka kalau tidak kencang bisa copot ya. Yang di sini perputarannya karena sangat kencang di sini ya. Untuk magnet perputaran yang sangat kencang, maka dari itu kita harus benar-benar kencang memasang bautnya. Kalau tidak maka akan copot magnetnya. Oke, kita pasang radiatornya ya. Kita pasang radiator seperti semula ya. Semua selang kita salurkan sebagaimana mestinya dan tadinya ya. Kita pasangkan kembali. Kita pasangkan kembali semuanya. Ini posisi sudah terpasang, water pump sudah terpasang, radiator sudah terpasang, dan ini termostat sudah terpasang. Semua sudah terpasang dan kita akan mencobanya apakah masih ada yang bocor atau tidak ya tentunya. Oke, ini kita udah mulai mencoba ya, dan radiator kondisi sudah dikasih air, ternyata tidak ada yang bocor, artinya kita berhasil mengganti water pump gitu. Ini kita semprotin dulu air yang tersisa bekas tadi ya. Air yang tersisa kita semprotin terlebih dahulu supaya tidak ada rembesan. Oke, ini posisi kita motor lagi nyala ya, dan ini ada air radiatornya. Oke, semuanya sudah baik, tidak ada bocor sedikit pun, artinya kerjaan kita berhasil. Oke, kita lanjutkan. Ini semuanya udah nggak ada bocor sama sekali ya, artinya kerjaan kita udah paten, tidak ada bocor sama sekali, udah bagus ya. Lalu kita mencoba tambahkan air radiator dari atas supaya kita tahu apakah masih ada yang bocor atau tidak ya. Tentunya kita kasih penuh semua air radiator, kita kasih penuh isi cadangan air radiator ini. Oke, dan ternyata setelah kita lihat semuanya tidak ada yang bocor. Ini mesin kondisi nyala ya, tidak ada yang bocor, semuanya aman. Oke, sekian tutorial cara memasang water pump motor Vario Techno. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.